Tahu nggak, ada sebuah fakta yang mengejutkan. Jika 80% orang-orang yang baru terjun dari affiliate itu sulit sekali untuk menghasilkan uang. Bahkan tidak sedikit orang-orang yang terjadi itu malah mengeluh dan kemudian mereka mencari sumber-sumber yang pada akhirnya pun tidak menemukan sebuah solusinya. Dan di sini akan bahas bagaimana caranya kalian sukses di afiliasi ketika misalnya saat ini kalian masih bingung kenapa penjualan saya masih saja drop. Dan kita akan lanjutkan setelah yang satu ini. Now you're on Kang Adi channel. Let's jadi on dan pastikan tonton konten ini sampai habis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua ya. Ini kebetulan karena memang kontennya malam hari jadi Akang selalu selamat malam. Oke teman-teman semua ya, ini 80% mengatakan bahwa banyak sekali orang-orang yang terjun di afiliasi itu mengalami sebuah kendala yang sangat merepotkan sekali. Udah bikin konten banyak-banyak, udah kontennya brutal, bikinnya pakai waktu, effortnya udah lebih, tapi ternyata masih aja hasilnya kayak gitu-gitu aja. Apa sih persoalannya kok bisa seperti itu? Nah, yang pertama-tama kita akan harus buka atau mungkin kita open minded dulu. Yang pertama, tahun 2022 yang lalu, Akang pun sama. Ketika terjun di afiliasi tidak pernah tahu harus bagaimana, bahkan tidak punya mentor. Kemudian Akang pun mencoba sebisa mungkin berdasarkan apa yang Akang tahu dan juga apa yang Akang tonton dari YouTube sendiri. Ternyata saat itu banyak banget kesalahan yang Akang lakuin, mulai dari ngambil konten orang lain, kemudian nyuplik artikel punya orang lain, sehingga Akang bikin website pun malah tidak berhasil sama sekali. Berjalan waktu kemudian di tahun 2023 ada hal yang sangat mengejutkan dan ternyata affiliate Akang itu benar-benar drop sekali dan ternyata sama sekali apa yang Akang pelajari itu nol besar. Lalu apa yang harus kita lakukan ketika pernah terjadi seperti itu tuh bahkan sedang terjadi seperti itu saat ini? Nah, kalau kamu memang sedang berada dalam posisi seperti itu, sudah berjalan di affiliate, kemudian kamu masih juga belum menghasilkan, ada satu hal yang memang harus kamu investasikan. Meskipun bagi kebanyakan orang itu menyebalkan ketika kamu harus mengambil kelas atau kamu mengambil literatur atau mungkin sebuah buku yang mungkin terkadang isinya tuh hanya menekankan pada angka tanpa memberitahu strategi yang menarik. Artinya yang menarik di sini adalah sesuatu strategi di mana yang bisa mendatangkan sebuah penghasilan ketika Anda berjualan di Shopee, di TikTok atau dimanapun. Dan konsepnya adalah kita bicara global dulu. Dan di sini memang bagi sebagian orang yang skeptis bahwa orang-orang yang ambil kelas itu hanya akan mendatangkan kerugian yang sangat besar. Kenapa seperti itu? Karena tidak dibarengi dengan sebuah pengalaman. Intinya pengalaman ketika kita misalnya ngambil kelas itu bukan berarti kita akan dijamin sukses, tidak. Tapi posisinya adalah untuk memvalidasi apakah ilmu yang kita jalan ini sama atau tidak. Karena survei membuktikan dan mungkin Akang pun sendiri yang menjalaninya selama dari tahun 2022 sampai saat ini pun masih ngambil kelas. Meskipun di belakang-belakang tuh hampir saja Akang menjadi orang yang cukup menutup diri untuk mengambil kelas dan mengambil buku. Kenapa? Seperti itu kan Akang tidak menemukan buku yang isinya tuh mungkin bisa proper dijadikan sebuah eh, alat untuk menganalisa kekurangan dari live streaming kita. Hampir saja terjadi seperti itu, tapi ternyata ada sebuah semangat yang saat itu mendatangkan motivasi bahwa iya, buku itu, literatur itu, kelas itu adalah sebuah parameter untuk memvalidasi bahwa kita itu ada yang membetulkan atau membenarkan bahwa ya ini pernah saya lakukan, ternyata ini tidak berhasil. Oh, di sini kesalahannya. Jadi 90% itu biasanya kita itu sudah tahu semuanya. Nah, yang 10% ini insight ya, teman-teman ya. Jadi ketika kalian terjun di afiliasi jangan lu skeptis. Skeptis dalam arti kata apa? Ngenyek orang yang jualan storybook, berpikir orang jualan kelas itu hanya orang-orang yang cari duit semata. Oke, banyak orang yang seperti itu. Makanya kita harus memang selektif dan pilih-pilih. Ketika ada masuk join grup Telegram komentornya begini dan begitu, itu adalah bagian kita untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat, mendapatkan sebuah ilmu yang berharga. Tanpa begitu kita nggak akan pernah tahu mana yang benar, mana yang salah ya. Tetapi ada 3 hal yang harus kamu miliki sebelum kamu terjun ke dunia afiliasi. Oke. Jadi yang pertama adalah kalian harus memiliki kemampuan untuk menganalisa pasar. Kenapa kalian harus memiliki kemampuan menganalisa pasar?
Kita ini adalah sales marketing yang tujuannya selain promosi kita pun harus tetap melakukan penjualan, yaitu ada closingan, ada sales. Tanpa sales kita nggak dapat komisi dong, ya nggak? Jadi kalau misalnya kita hanya berpikir udah deh gue penting jualan aja, gue bikin konten gitu loh. Toh orang juga brutal, bisa jualannya banyak, bisa dapat 2 digit. Iya, kita akan bicara mengenai ada sistem lain di belakang itu. Tapi kalau kamu bisa baca riset pasar, kira-kira produk apa yang sedang diminati sekarang, daya belinya berapa, kemudian demografinya di mana, minatnya siapa, minatnya apa, profesinya siapa, profesinya apa, itu kamu akan lebih mudah menentukan niche. Jadi apakah memang niche itu bisa random? Bisa, ketika kalian sudah terbangun personal brandingnya, teman-teman ya. Kenapa seperti itu? Contoh kita ambil sebuah analogi. Ketika Anda berjualan sebuah panci kemudian datang ke bengkel, apakah ada yang beli? Ada pasti, tapi interval waktunya. Kemudian kamu tawarin ke seorang montir di mana dia lagi sibuk bekerja, kemudian dia juga belum butuh panci, yang akan beli. Bisa jadi yang punya toko perempuan karena butuh panci ya beli. Tapi ketika Anda lakukan hal itu setiap hari datang ke bengkel-bengkel gitu ya dengan posisi seperti itu pasti lebih capek. Tapi ketika Anda tahu bahwa orang yang butuh panci itu adalah ibu rumah tangga dengan posisinya mereka itu adalah ibu-ibu muda yang baru pindah rumah, kemudian Anda bisa menemukan sebuah komplek yang memang klasternya baru, kemudian datang ke sana menjual panci, potensi untuk belinya itu laku. Sama dengan ketika kita membuat konten. Sudah bikin konten brutal, kemudian kita belum works, belum berhasil. Kenapa? Yang berarti itu produknya belum diminati. Ya, kemudian yang keduanya mungkin kita tidak analisa dari apa? Dari kinerja si video kita. Biasanya kita ingin langsung brutal, langsung menghasilkan 2 digit. Itu semua hanya ada di kepala kita gitu. Actionnya sudah benar tapi kita tidak dibarengi dengan ilmu. Konsistensi bukan cuman satu-satunya kunci. Ada hal lain yang harus kamu pahami adalah ilmu. Ketika kalian sudah punya ilmu untuk memahami pasar, habitnya bagaimana, yang kedua adalah kalian melakukan bagaimana caranya promosi yang baik dengan scripting yang oke dan engaging. Ketika itu sudah terjadi ya, itu kalian biasanya akan mendapatkan sebuah attention dari para penonton, ya kan? Contoh saja, misalnya kalian jualan tape atau jualan peyem kalau orang Bandung ya. Kalau orang Bandung jualan peyem itu sambil teriak sambil di pinggul begini ya. Teriak peyem peyem peyem. Orang udah tahu jualan peyem gitu ya. Ketika terdengar suara orang seperti itu ya udah jelas itu jualan peyem. Bayangkan kalau kalian membuat sebuah keunikan tersendiri. Kalian jualan peyem kemudian kalian bawa tetelet bakso yang mungkin zaman dulu tuh ada ya bakwan. Tetot 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 tetot. Attention itu kan terjadi ketika orang penasaran. Tiap hari bunyi apa sih nih? Jualan apa sih nih? Orang ngelihat kok nggak kelihatan barangnya, kan di belakang hanya kotak belaka gitu ya atau hanya kotakan doang. Otomatis dong orang kepo, "Mang, jualan apa?" "Jualan peyem." Oke. Sekali, 2 kali, 3 kali. Orang penasaran. Semakin sering begitu. Diberhentiin, nanya dong, "Ini manis nggak peyemnya?" Dicoba, "Oh iya manis." Nah baru dibeli. Nah itu yang terjadi ketika kita kadang saat berjualan tuh ingin segera closing, tapi kita nggak pernah tahu value apa yang kita berikan kepada para pembeli kita. Itu yang kedua ya, kita harus tahu value apa yang bisa kita berikan kepada mereka. Kadang-kadang ketika live streaming kita main langsung aja, "Oke Kak, ini langsung saya Kak, ini dijamin murah banget, bagus banget." Mumpung lagi promo langsung aja Kak, jangan sampai ketinggalan karena ini tuh harganya lagi murah banget dan dijamin bagus. Tapi kita nggak tahu value apa yang mereka cari. Lalu bagaimana Kang ketika kita harus menjual dengan sebuah value? Ketika orang bertanya, "Kang itu TWS-nya mini base-nya bisa bertahan berapa lama?" "Oh Kak, ini mini base ini bisa bertahan di 6 jam dan kemudian ini tuh bisa diatur juga si suaranya atau di EQ." Kakaknya misalnya dengerin suara musik rock, musik jazz, musik pop dan musik yang ajeb-ajeb, ini bisa Kak, tinggal ditekan seperti ini saja nanti dia nyala di scroll-scroll. Kemudian kelebihannya adalah dia punya noise reduction. Jadi kalau kakaknya misalnya lagi olahraga, ingin menikmati musik sambil lari, sambil jogging, ini bisa banget Kak. Dan ini tuh sudah kece banget nih si untuk hard case-nya juga dia bukan plastik ABS yang kaleng-kaleng. Dengan begitu kita bisa memberikan value buat mereka. Ya kan? Jadi kita nggak sekedar asal bagus doang. Kalau kita mau penjualan bagus, kita pelajari habit audience juga. Siapa sih yang nggak mau penjualan banyak? Siapa sih yang nggak mau terbangun penjualan personal brandingnya? Apa kalian nggak mau misalnya orang itu masuk ke dalam live streaming kita kemudian repeat order? Bayangkan saja jika kalian punya customer sebanyak 1.000 orang setiap bulan kemudian repeat order ke kalian. Dengan interval sehari 5, sehari 5, sehari 5, udah lumayan kan? Penjualan kalian stabil. Apakah affiliate seperti itu? Bisa banget, bisa banget.
Dan itu terjadi pada Akang. Akang sendiri membangun seperti itu. Meskipun orang itu tanya barang yang tidak di keranjang Akang dan Akang knowledge-nya tahu, ya Akang jelaskan. Dan Akang akan arahkan ke beranda. Kok kayak gitu sih Kang? Kan jualan tuh pasti butuh komisi. Oke. Iya, butuh komisi. Untuk start awal kita buang ke beranda, tapi trust-nya terbangun. Next ketika dia butuh barang lagi ke kita. Kan seperti itu. Apalagi kalau misalnya main fashion, Akang terbilang sulit karena bermain di audio di mana sekali beli putus, sekali beli putus, sekali beli putus. Tapi itulah yang dinamakan ketika kita bisa membangun yang namanya market sendiri ya. Jadi kita berikan value kepada mereka dan yang terakhir itu kalian jadilah orang yang bisa bikin nyaman orang lain. Masa iya kalau saya pacar sendiri bisa bikin nyaman? Masa iya penonton nggak bisa dibikin nyaman? Gimana sih bikin nyamannya? Kita cari tahu kebutuhan mereka apa, problem mereka apa. Contoh misalnya, Kang saya tuh rumahnya berisik dekat jalan raya dan kemudian saya tuh kalau malam-malam tuh live-nya kok selalu kedengeran di suara motor gerung-gerung. Kalau misalnya saya ambil misalnya mikrofon TNW dan mikrofon Mixio, kira-kira bagus yang mana ya? Akang akan tanya apa yang paling pertama? Kira-kira itu malam hari jam berapa Kak? Jam 10 malam. Karena Akang dulu base-nya adalah aplikator peredam suara, Akang akan jelaskan. Malam hari kebisingan sekian. Nah, kakaknya cari kualitas atau cari reduksi suara atau cari suara yang oke. Saya pengen ketiganya. Oke, kita akan bandingkan di sini. Ya. Bandingkan kelebihan TNW apa, kelebihan Mixio apa, kita bisa juga try on seperti itu. Jikapun mereka tidak beli, setidaknya value, trust, dan kenyamanan itu akan terbentuk. 3 poin lah yang harus kalian miliki. Ya kan, kemampuan riset pasar, kemudian memberikan value, dan juga kalian bisa buat nyaman para penonton. Dengan begitu kalian bisa ngelihat tuh di mana jam aktif mereka, kapan mereka masuk. Itu kan perlu sebuah analisa dan sebuah riset, yaitu dengan cara kalian menjalani semuanya. Lalu bagaimana ketika kita sudah upload banyak banyak konten, kemudian konten tidak menghasilkan. Kita tinggal analisa saja produk mana yang itu tuh saat itu diminati oleh para pelanggan, karena case-nya akan berbeda ketika live streaming dan juga kita bikin konten. Dan untuk bikin konten agak lebih berat. Kenapa? Kita harus riset produk yang memang sedang trending. Jika tidak ya agak berat. Kita bisa 40 konten silahkan, tidak jadi masalah. Itu adalah bagian dari strategi kalian. Tapi yang jelas kita brutal tapi menggunakan sebuah ilmu. Yaitu ilmu apa? Ilmu analitik yang baik. Dari segi produk, kemudian konten yang menarik. Menarik itu ya artinya engaging. Bisa pakai hook skeptis, hook negatif, bisa pakai hook curiosity, bisa pakai hook pertanyaan. Itu bisa kalian pelajari teman-teman ya. Jadi kesimpulannya adalah kalau kalian mau sukses di afiliasi, yang pertama investasilah ilmu. Terlepas mau beli buku, mau beli kelas, terserah kalian. Yang jelas kalian ada sebuah validasi bahwa apa yang kalian lakukan ini tidak salah. Yang keduanya adalah pastikan kalian menjadi orang yang mampu memiliki kapasitas untuk memahami market dan kemudian bisa memberikan value. Jika dirasa video ini bermanfaat, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan juga loncengnya. See you in the next video.